Together. Naznawi. Little time and space for Arkan. Bintang muda timnas Indonesia, Victor Dethan, tetap merasa puas meski debutnya bersama Garuda berakhir dengan kegagalan lolos dari fase grup Piala AFF 2024. Pemain PSM Makassar ini mengaku bangga bisa mewakili Indonesia dan berharap mendapat kesempatan kembali memperkuat timnas di masa mendatang. Timnas Indonesia harus mengakhiri perjalanan mereka di Piala AFF 2024 dengan catatan pahit. Kekalahan 0-1 dari Filipina pada matchday terakhir grup B memastikan skuad Garuda hanya menempati posisi ketiga dengan 4 poin, gagal melaju ke babak semifinal. Meski demikian, Victor Dethan tetap bersyukur atas kesempatan debutnya di turnamen ini. Dalam unggahannya di media sosial, pemain keturunan Kanada ini mengungkapkan rasa bangganya. Debut tim nasional. Terima kasih, Yesus. Bangga dan bersyukur atas kesempatan ini untuk mewakili negara saya, ditulis Dethan di akun Instagram pribadinya pada Rabu, 25 Desember 2024. Dethan juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh supporter atas kegagalan timnas. Kepada semua supporter, terima kasih telah mendukung kita sepanjang turnamen ini. Saya ingin minta maaf jika hasilnya belum sesuai harapan. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi, ujar Dethan. Victor Dethan mendapat kepercayaan penuh dari pelatih Shin Tae-yong dengan tampil dalam seluruh laga fase grup. Meski tidak pernah bermain penuh, penampilannya cukup solid dan menuai banyak perhatian dari publik. Sebagai pemain muda, kontribusi Dethan di lapangan menunjukkan potensi besar untuk masa depan timnas Indonesia. 4 tim telah memastikan langkah ke semifinal Piala AFF 2024, yakni Vietnam, Thailand, Singapura, dan Filipina. Vietnam akan bertemu Singapura, sementara Thailand akan menghadapi Filipina. Absennya timnas Indonesia di fase ini menjadi bahan evaluasi besar, terutama untuk pembinaan pemain muda dan taktik ke depan. Meski perjalanan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 harus berakhir lebih awal, debut Victor Dethan menjadi secerca harapan bagi masa depan sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan setelah hasil mengecewakan di Piala AFF 2024. Pasukan Shin Tae-yong harus terhenti di fase grup usai dikalahkan Filipina pada laga terakhir. Meski begitu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa visi besar untuk kebangkitan sepak bola Indonesia tetap berjalan. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Erick Thohir mengungkapkan target ambisius untuk timnas Indonesia. Ia ingin membawa tim Garuda masuk ke jajaran top 50 dunia pada tahun 2045. Menurutnya, target ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang diprediksi akan meningkat signifikan pada masa itu. Kami ingin timnas Indonesia menduduki peringkat 50 dunia pada tahun 2045. Dengan populasi besar dan kecintaan masyarakat terhadap sepak bola, seharusnya kita juga bisa masuk 9 besar di Asia, ujar Erick Thohir. Erick menambahkan, Indonesia saat ini berada di peringkat 127 FIFA, dengan produk domestik bruto, PDB, per kapita sekitar $5.000 AS. Ia optimis bahwa peningkatan ekonomi Indonesia akan berbanding lurus dengan kualitas sepak bola nasional. Kita sering disebut sebagai raksasa tidur. Oleh karena itu, kita perlu membuat program-program perbaikan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan federasi, tegas Erick. Salah satu langkah strategis yang diambil PSSI adalah memanfaatkan pemain keturunan Indonesia yang berkarier di Eropa. Program naturalisasi yang dijalankan selama ini telah memberikan dampak signifikan, terutama dalam capaian timnas yang berhasil menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami beruntung banyak masyarakat Indonesia di luar negeri percaya pada program ini. Mereka ingin kembali membela tanah air karena rasa kangen dengan keluarga dan akar budaya mereka, jelas Erick. Para pemain keturunan, lanjut Erick, melihat program ini sebagai kesempatan untuk mencapai mimpi besar mereka, yaitu membawa Indonesia tampil di ajang Piala Dunia dan Olimpiade. Erick menegaskan bahwa dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan visi besar ini. Kita harus bekerja sama. Dukungan dari pemerintah, sektor swasta, dan federasi sangat penting untuk menciptakan fondasi sepak bola yang lebih kuat, ditambahnya. Meski saat ini Indonesia berada di peringkat 127 dunia, Erick optimis dengan langkah-langkah strategis yang dijalankan, termasuk peningkatan kualitas liga domestik dan pembinaan pemain muda, target masuk ke 50 besar dunia bukanlah hal yang mustahil. Dengan populasi besar, dukungan supporter yang fanatik, dan strategi pengembangan jangka panjang, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk mencatatkan sejarah baru. Pelatih timnas Indonesia,
Shin Tae-yong, mencoba menenangkan para supporter usai kegagalan timnas Indonesia mencapai semifinal Piala AFF 2024. Bermain di kandang sendiri pada laga terakhir Grup B melawan Filipina, Sabtu, 21 Desember 2024, skuad Garuda harus menerima kenyataan pahit tersingkir dari turnamen. Dalam laga tersebut, timnas Indonesia yang hanya membutuhkan hasil imbang harus bermain dengan 10 orang sejak babak pertama setelah Kapten Muhammad Ferrari diganjar kartu merah. Timnas Indonesia kebobolan lewat penalti lawan dan tak mampu membalas meskipun diberi tambahan waktu selama 11 menit. Seusai pertandingan, Shin Tae-yong mengungkapkan rasa kecewanya namun tetap melihat sisi positif dari penampilan pemain muda. Kekalahan ini sungguh memalukan. Namun, sebagian besar pemain kami berusia 20-an saat menghadapi tim yang lebih berpengalaman, dan mereka bermain bagus, ujar Shin. Pelatih asal Korea Selatan ini menegaskan bahwa meskipun gagal di Piala AFF, turnamen ini menjadi pengalaman penting bagi pemain muda. Daripada bilang gagal, lebih baik kita katakan ini menciptakan pengalaman bagi pemain muda, tambahnya. Shin Tae-yong juga meminta para supporter untuk tidak terlalu khawatir, mengingat skuad muda ini dipersiapkan untuk turnamen lain seperti kualifikasi Piala Asia U23 dan SEA Games tahun depan. Skuad ini sebenarnya disiapkan untuk ajang lain. Fans tidak perlu khawatir, jelasnya. Meski begitu, Shin mengakui bahwa masih banyak hal yang perlu dibenahi, mulai dari fisik hingga mental para pemain. Kegagalan ini mendapat perhatian serius dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang memastikan akan ada evaluasi terhadap Shin Tae-yong. Target kita semifinal, walaupun dengan pemain muda. Kita berharap menang lawan Myanmar, Laos, dan Filipina. Tapi ya, namanya sepak bola kan drama, ujar Erick. Erick Thohir juga menegaskan pentingnya regenerasi di tubuh timnas Indonesia. Kalau tidak mulai sekarang, kapan lagi mereka punya jam terbang? Selain SEA Games, tahun depan ada kualifikasi AFC U23, jelasnya. Meski demikian, Erick menyatakan evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh. Kesuksesan itu kan karena programnya bagus, pelatihnya bagus, pemainnya bagus. Kita evaluasi semua, tidak mau salah-salahan, tutup Erick. Kegagalan di Piala AFF 2024 menjadi catatan penting bagi perjalanan timnas Indonesia. Meskipun menelan pil pahit, Shin Tae-yong tetap optimis terhadap masa depan skuad Garuda. Timnas Indonesia harus menerima kenyataan pahit tersingkir dari Piala AFF 2024 usai kalah 0-1 dari Filipina di laga terakhir fase Grup B. Pertandingan yang digelar di Stadion Manahan, Solo, Sabtu malam, 21 Desember 2024, menjadi penutup perjalanan skuad Garuda di turnamen ini. Sejak awal pertandingan, laga berlangsung sengit. Kedua tim saling menyerang, tetapi tidak ada gol tercipta di babak pertama. Namun, petaka datang bagi timnas Indonesia ketika sang kapten, Muhammad Ferrari, diganjar kartu merah pada menit ke-42 akibat pelanggaran keras terhadap pemain Filipina, Amani Aguinaldo. Bermain dengan 10 pemain, skuad Garuda semakin tertekan di babak kedua. Filipina memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk menekan pertahanan Indonesia. Pada menit ke-63, wasit Koji Takasaki menunjuk titik putih setelah Doni Tripamungkas dianggap melakukan handball di kotak penalti. Born Christensen yang menjadi eksekutor sukses mencetak gol, membawa Filipina unggul 1-0. Meski mencoba bangkit, serangan-serangan timnas Indonesia tidak mampu menembus rapatnya pertahanan Filipina yang dikawal solid oleh kiper kunci Kamraat. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 0-1 tetap bertahan, memastikan Filipina melaju ke semifinal sebagai runner-up Grup B dengan 6 poin. Kekalahan ini membuat timnas Indonesia hanya mengumpulkan 4 poin dari 4 pertandingan, hasil dari 1 kemenangan, 1 imbang, dan 2 kekalahan. Skuad Garuda pun finish di posisi ketiga, sementara Vietnam menjadi juara grup dengan 9 poin setelah mengalahkan Myanmar 5-0. Tersingkirnya timnas Indonesia dari Piala AFF 2024 menuai berbagai reaksi. Salah satu yang mencuri perhatian adalah unggahan akun media Malaysia, Onevote Balem, di platform X atau Twitter. Akun tersebut menyindir Indonesia yang belum pernah meraih gelar juara Piala AFF sejak pertama kali turnamen ini digelar. Unggahan itu menampilkan gambar lemari kaca kosong, disertai tulisan, "Resmi, Indonesia mempertahankan rekor tanpa gelar di Piala AFF. Ayo Garuda, terbang tinggi." Sindiran ini muncul di tengah fakta bahwa timnas Malaysia juga lebih dulu tersingkir dari turnamen. Dalam laga Grup A melawan Singapura, Malaysia gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang 0-0 di Stadion Bukit Jalil, Jumat malam, 20 Desember 2024. Kekalahan ini menjadi pelajaran pahit bagi timnas Indonesia. Dengan evaluasi menyeluruh,
Skuad Garuda diharapkan bangkit dan tampil lebih baik di turnamen-turnamen mendatang.